apakah hanya sekedar mempunyai anak hanya untuk hidup atau meneruskan keturunan? Sebenarnya tidak. Kalau kita pikirkan secara garis besar bahwa pernikahan itu sebenarnya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan gitu. Hubungan dengan Tuhan itu adalah menggambarkan bagaimana keluarga itu sebenarnya. Kita harus ingat di awal Tuhan menciptakan manusia itu, Tuhan itu ingin Adam dan Hawa itu mempunyai relasi, komunikasi, hubungan. Begitu juga dengan kita Tuhan, hubungan kita sama Tuhan. Jadi Tuhan juga menganggap bahwa manusia itu adalah pasangannya gitu. Makanya kita disebut dengan mempelai perempuan. Kita adalah mempelai perempuannya Tuhan. Dan itulah yang digambarkan Tuhan. Keluarga kecil inilah yang digambarkan Tuhan tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Kita harus mengerti ini sebenarnya, ini dijelaskan semuanya tuntas dalam pranikah gitu. Jadi kalau untuk masalah ini tentang perpisahan atau perceraian, itu kita harus belajar teologisnya, belajar pernikahannya, dan juga nanti percayalah bahwa itu nanti semuanya dijelaskan ketika kita sudah mau nikah. Semua dijelaskan semua. Kembali lagi bagaimana kita berkomitmen kepada Tuhan tentang hubungan kita sebelum menikah gitu. Ya karena kalau sudah menikah beda lagi ceritanya. Permasalahan problem yang akan kita hadapi mungkin amang boru baguru atau amang boru perpusip udah lebih paham akan hal ini tentang konseling pranikah. Ya mungkin bisa dijelaskan amang boru. Dari segi apa, Le? Tentang ya kan ini kan udah mencangkut tentang keluarga gitu istilahnya. Ini kan apakah jodoh itu ketika hanya sampai jenjang pernikahan saja, dan kalau tidak dan jika kalau iya, kenapa ada perpisahan gitu di tengah sudah menikah gitu. Mungkin aku ngasih tanggapannya pribadi ya, atau iya pribadi aja yang kualami gitu. Pengalaman aja Mang Bro. Cuman aku memang kalau menilai pertanyaan seperti ini luar biasa tadi pertanyaannya, karena ada titik koma gitu. Enggak sampai perjodohan itu bukan berarti sampai pernikahan gitu. Tapi aku ngelihat dari dua sisi gitu, dari sisi agama, satu dari sisi aku sebagai Batak adat gitu. Memang kendalanya gitu. Jangankan dari aku pribadi, dari kawan-kawan gitu yang sudah berumah tangga berpuluh tahun, maaf belum punya anak gitu. Cuman kalau kita bicara di suku lain, itu ada kawan 10-12 tahun belum punya anak. Cuman kesetiaan mempertahankan pernikahan itu memang luar biasa di kami. Dari sisi adat ya, dari sisi Batak. Orang Batak gitu. Iya, makanya aku bilang aku dari dua sisi. Mungkin kalau sisi pertama secara agama, mungkin Lai udah jelaskan tadi kan panjang lebar. Aku ngelihatnya dari sisi yang apa aku jalani dari adat gitu. Apapun yang terjadi setelah dalam pernikahan itu, nggak ada berat untuk mengatakan kita harus cerai atau kita harus bercerai. Dalam keadaan kita berkelahi, dalam keadaan kita beda pendapat, pandangan, prinsip, cara berpikir. Ya. Salam. Iya, salam. Oke. Aja Bang lanjut. Oke. Itu yang ku alamin gitu. Kawan-kawanku pun begitu. Jadi kalau aku bilang justru di awal pernikahan lah itulah kita harus mengerti dan memahami arti sebuah kata perjodohan. Itu sih kalau menurutku. Justru ketika di awal pernikahan itulah kita benar-benar mengerti bahwa kata perjodohan itu yang kita jalani. Kalau menurutku itu sih kurang lebihnya. Istilahnya kan ada kan itu katekisasi sebelum menikah dari dilakukan oleh pendeta. Iya betul, pranikah namanya itu selama kurang lebih 1 bulan. Jadi kita siap nggak terima
kekurangan, keburukan pasangan kita, itulah kita ditantang untuk siap menikah. Kalau kita nggak siap masih bisa kita untuk menolak supaya Iya, nggak betul. nanti terjadi perceraian di persudah pernikahan. Nah, itulah pentingnya ada pranikah. Kalau kita nggak ada pranikah langsung menikah, oh di situ berat kali gitu. Makanya seperti Leba Gunung bilang dari dari adat itu udah luar biasa itu kalau nggak punya anak berpuluh-puluh tahun Iya, masih betul. tetap setia, Pak. Itu udah luar biasa dari segi adat ya, bukan dari segi agama. Itu udah kayak aku itu berapa kali jempol itu saya bilang itu. Itulah orang Batak yang paling bertahan itu. Nggak jarang ada orang Batak yang kadang bertahan dengan tidak punya keturunan berpuluh tahun itu pasti udah kalau dikuasai tidak dikuasai adat atau dikuasai agama itu udah cerai saya rasa itu. Betul, betul. Karena Itu yang ku punya bilang. keturunan. Iya, makanya itu. Jadi bagus juga ini pertanyaan ini untuk kita ini semua karena luar biasa ini. Jadi teman-teman berusahalah untuk kita setia dalam pasangan maupun nggak punya anak maupun nggak ada masalah istilahnya peganglah prinsip itu tadi bertahan di dalam situasi masalah. Udah kita tadi penjabaran juga udah banyak gitu. Itu mungkin tambahan sedikit sih dari penjabaran dari Leba Gunung. Iya, oke. Iya, Shalom. ntar dulu Le Prengki. Ntar dulu Setabi. Ski Lim. Ada lagi yang ntar Le Prengki ya. Ada lagi yang mau dipertanyakan Le, atau mungkin ada masih kayak ada yang kurang atau apa gitu. Oke, thank you. Jangan gak usah panggil Sky, panggil Doan aja. Sky memang itu nama panggilan apa aja sih namanya? Announcer. Oke, Doan. Panggil Doan aja bang. Oke. Tuan. Yang aku iya Bang Reksi. Ya, yang aku tangkap dari beberapa hal pendapat dari Bang Reksi, Bang David, Bang Ronald juga, bahwasanya intinya adalah kehendak bebas ya bang. Tuhan memberikan kita kehendak bebas gitu. Tuhan udah nentukan kita jodoh, dan tapi kita diberi untuk kehendak bebas. Nah, kalau terus kita berbicara tentang kehendak bebas, kamu harus bagaimana. Aku rasa jadinya itu nggak ada komitmen sepenuhnya. Itu ibarat kata Tuhan kayak main api gitu. Kenapa aku bilang kata Tuhan main api? Tuhan ngasih kita kehendak bebas, tapi Tuhan nggak mau ngasih warning ke kita gitu. Kayak masalah ini bang, memang ini masalah yang memang riskan. Jodoh dan pernikahan ini memang masalah riskan. Terlebih karena saya berada di membahas lingkungan tentang perceraian, pernikahan dan perceraian begitu. Banyak mereka sudah di konseling, bahkan lebih dari 1 bulan mereka konseling. Mereka menikah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun mereka berjalan dengan baik gitu dia. Dengan anggapan bahwa oh iya Tuhan sudah memang Tuhan udah menentukan kita jodoh, udah bersama dengan kita gitu. Tapi entah kenapa mereka berhenti di tahun ketiga atau tahun keempat untuk bersama lagi karena dikarenakan status ekonomi dan segala macam. Kedua belah pihak menuntut gitu dia. Itu dia, aku melihat itu sendiri sih. Banyak sekali keluarga muda yang hampir mau bercerai datang kepada saya mempertanyakan hal tersebut. Itu dia, apakah ini suatu hal di mana Tuhan sepertinya salah menempatkan jodoh pada saya gitu. Apalagi mereka membawa tentang hal agama. Kebetulan karena saya bukan berlatar belakangkan agama, saya berlatar belakangkan sosial. Saya kurang mampu untuk menjawab itu, makanya saya mempertanyakan itu. Kemudian yang aku bukan juga mempersalahkan karena abang teologi, Bang Reksi teologi ya, tapi aku hanya melihat pandangannya teologi bagaimana tentang pernikahan ini. Begitu. Jadi kalaupun nanti ada yang datang seperti itu juga atau mempertanyakan hal seperti itu juga terkait dengan agama atau mengambil dengan sisi agama, saya bisa menjawabnya karena sudah dibantu dari beberapa teman di sini. Terima kasih. Kalau bisa menambahin sebenarnya gini, kenapa sih Tuhan itu kayak mengasihkan kita itu kehendak bebas gitu? Kenapa sih Tuhan itu harus melibatkan manusia itu untuk berkehendak gitu?
sebenarnya apa sih maksud dan tujuan Tuhan itu sih? Kenapa harus manusia itu menentukan pilihannya juga gitu? Sebenarnya Tuhan itu bukan sedang bermain api ya gitu ya. Tapi Tuhan itu sebenarnya kalau kita gali secara teologisnya, Tuhan itu sebenarnya tidak ingin manusia itu seperti robot gitu. Tapi bagaimana manusia itu ketika manusia itu sadar akan kehendak bebasnya, dia menyerahkan kembali kehendak bebasnya itu kepada Tuhan. Contohnya dalam pernikahan. Ketika seorang pasangan sudah menentukan untuk menikah, maka dia akan pasti tahu bagaimana perjalanan ke depannya. Dan kenapa orang itu bisa sampai berpisah, ada mungkin beberapa faktor seperti yang disampaikan dari sisi sosialnya, mungkin dari segi ekonomi, dari segi karakter mungkin yang sudah berubah, atau mungkin daripada permasalahan keturunan gitu, ataupun permasalahan daripada keluarga kedua belah pihak. Disinilah dituntut agar pasangan itu bagaimana ketika mereka sudah dipersatukan di dalam Tuhan, mereka itu melibatkan Tuhan atas hubungan mereka gitu. Percayalah bahwa ketika manusia itu menikah, tidak satupun manusia menikah itu tidak mengalami suatu problem. Tidak satupun keluarga yang ketika dia sudah menikah akan mengalami tidak mengalami titik jenuh di dalam sebuah pernikahan, atau dalam pernikahan itu mereka tidak mendapatkan suatu titik terendah di dalam guncangan pernikahan mereka. Pasti ada semua, dan itu memang nyata. Dan bagaimana ketika pasangan ini sudah memilih untuk berkomitmen, memilih untuk menikah, tapi kalau mereka tidak melibatkan Tuhan dalam hubungan mereka, ya niscayalah mereka hanya mengandalkan cara-cara berpikir manusia, bagaimana mereka hanya mengandalkan pola-pola pikir mereka untuk menuntaskan suatu permasalahan atau menuntaskan suatu problem dengan mungkin perpisahan. Tapi dengan kita melibatkan Tuhan, bagaimana kita menyerahkan kembali hak free will kita untuk memilih itu, kita serahkan kepada Tuhan. Kita sepenuhnya melibatkan Tuhan atau menjadi keluarga yang betul-betul menjadi bentuk Tuhan itu mengasihi gitu. Gini, modelnya begini, ketika sudah menikah, sebenarnya tujuan dari pernikahan itu sebenarnya sebagai gambaran antara hubungan Tuhan dengan manusia, seperti yang aku bilang tadi. Bagaimana kita melibatkan Tuhan di tengah-tengah keluarga itu, itulah yang akan memperkokoh suatu keluarga gitu. Mereka akan walaupun dalam titik jenuh, tapi mereka tetap berharap, tetap setia, tetap melakukan suatu hal yang tidak menyimpang daripada Tuhan. Mereka terus mencari kehendak Tuhan atas keluarga kecil mereka gitu. Mereka terus mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi ketika mereka sudah mengandalkan Tuhan, percayalah bahwa mereka akan mendapatkan kekuatan baru yang Tuhan berikan gitu. Mungkin dari beberapa permasalahan mereka menjadi lebih mengerti arti daripada hidup itu sendiri, dibukakan tentang hikmat-hikmat dunia, dibuka tentang cara berpikir yang lain.